Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk kita semua. Karena saya membuat videonya di siang hari, jadi saya ucapkan selamat siang untuk kita semua. Pertama-tama saya perkenalkan diri saya Felix, mahasiswa pendidikan geografi dari kelas B pagi. Di sini saya selaku moderator, dan di sini saya akan perkenalkan rekan tim saya. Yang pertama yaitu adalah Angela Emo India dan Dwi Restika. Di sebelah kiri saya ada Nuraisa dan Risti Wirantika. Di sini kami akan membahas materi tentang pengertian visi misi tujuan pendidikan kewarganegaraan. Langsung saja kita ke inti dari pembahasannya yang akan dipresentasikan oleh rekan tim saya. Kepada rekan tim saya persilakan untuk membahas materi yang akan kita bahas pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuraisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan kewarganegaraan atau yang disingkat dengan PKN. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi merupakan salah satu bentuk pendidikan untuk mengembangkan kultur demokratis yang mencangkup kebebasan, persamaan, kemerdekaan, toleransi, dan kemampuan untuk menahan diri di kalangan mahasiswa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta SK Dirjen Dikti Nomor 43-Dikti/2006, mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi terdiri atas pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Kemudian adapun pengertian pendidikan kewarganegaraan menurut citizenship, yaitu mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter, yang diamatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Sedangkan menurut Depdiknas tahun 2003, berdasarkan definisi tersebut, PKN mempunyai peranan penting untuk membentuk karakter yang cerdas dan berkepribadian yang baik dalam menjadi warga negara. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PKN merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenan dengan berhubungan warga negara serta pendidikan pendahulu bela negara menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Dari pengertian dan ciri-ciri PKN diartikan bahwa PKN merupakan mata pelajaran yang bertujuan membentuk karakteristik warga negara dalam hal terutama membangun bangsa dan negara dengan mengandalkan pengetahuan dan kemampuan dasar dari mata pelajaran PKN dengan materi pokoknya yaitu demokrasi politik atau peran warga negara dalam aspek kehidupan. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Menurut Numan Sumantri dalam Dikti 2014, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan, sekolah, masyarakat, dan orang tua. Yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan kewarganegaraan adalah mata kuliah wajib nasional yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa pada jenjang pendidikan diploma maupun sarjana. Namun demikian, pendidikan kewarganegaraan harus disampaikan dengan metode dan pendekatan yang bukan indoktrinasi, melainkan dengan metode yang memungkinkan daya kritis mahasiswa terhadap berbagai persoalan bangsa. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi pendidikan kewarganegaraan. Nah, tujuan dan fungsi kewarganegaraan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, yaitu berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Kemudian yang kedua, yaitu dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu, pengetahuan, dan
teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa. Kemudian yang ketiga yaitu dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia, serta yang terakhir yaitu terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu tujuan dan fungsi pendidikan kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Pendidikan kewarganegaraan memiliki fungsi yang sangat esensial dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang memiliki keterampilan hidup bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Numanso Menteri 2001 menjelaskan bahwa fungsi PKN adalah usaha sadar yang dilakukan secara ilmiah dan psikologis untuk memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik agar terjadinya internalisasi moral Pancasila dan pengetahuan kewarganegaraan untuk melandasi tujuan pendidikan nasional yang mewujudkan dalam integritas pribadi dan perilaku sehari-hari. Baiklah, di sini saya Rizky Wirantika. Saya akan menjelaskan tentang materi terakhir, di mana materi tersebut yaitu tentang kompetensi, visi, misi pendidikan kewarganegaraan. Di mana yang pertama yaitu tentang kompetensi, di mana menurut Sumarsono dan kawan-kawan pada tahun 2002, kompetensi pendidikan kewarganegaraan adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa tanggung jawab, dapat memecahkan masalah hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan menerapkan konsepsi falsafah bangsa, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Sedangkan menurut SK Dirjen Dikti nomor 43 tahun 2006, kompetensi pendidikan kewarganegaraan adalah menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis yang berkeadaban, menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin dan berpartisipasi aktif, membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila, di mana nilai tersebut terdapat ada 5. Yang pertama ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan, serta nilai persatuan. Selanjutnya yaitu ada tentang visi, di mana visi ini terdapat menjadi 2, yaitu visi mata kuliah dan visi mata pelajaran. Visi mata kuliah menurut Martini dan kawan-kawan pada tahun 2013, nomor 2, visi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan adalah mampu untuk membawa mahasiswa melihat inti dari suatu persoalan secara lebih mendalam dengan melalui hayalan, penglihatan maupun pengamatan. Dengan melakukan hal itu secara baik akan menjadikan kepribadian mahasiswa lebih baik. Dengan yang selanjutnya yaitu visi mata pelajaran. Pendidikan kewarganegaraan adalah berorientasi pada terbentuknya masyarakat demokratis yang lebih dikenal dengan masyarakat madani oleh civil society. Yang terakhir ada visi pendidikan kewarganegaraan, di mana visi ini terdapat 3, yaitu yang pertama, pendidikan sebagai wawasan kebangsaan yang berarti pendidikan yang menyiapkan peserta didik agar memiliki pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat serta konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Negara Republik Indonesia. Yang kedua, pendidikan yang demokrasi berarti pendidikan yang menyiapkan peserta didik agar mampu menjalankan hak-hak sebagai warga negara untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang terakhir yaitu pendidikan yang menyiapkan peserta didik agar memiliki kesadaran bela negara, penghargaan terhadap hak asasi manusia, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, serta sikap perilaku anti korupsi.
kolusi dan nepotisme menurut Winarno tahun 2006 nomor 29. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan pada materi terakhir. Sekian, terima kasih. Oke, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan lewat presentasi singkat kami. Terlebih saya minta maaf, saya mewakili teman-teman atau tim kelompok saya minta maaf karena mungkin ada beberapa kekurangan, mungkin ada beberapa kesalahan. Karena kita selaku manusia tidak luput dari kesalahan. Saya berterima kasih kepada Ibu Erna Octavia, Magister Pendidikan, yang telah memberikan kesempatan pada kami, yang telah mempercayai kami dalam materi pendidikan kewarganegaraan ini, yang dimana materi kami yaitu pengertian visi misi tujuan pendidikan kewarganegaraan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Saya Felix selaku perwakilan kelompok mohon pamit. Jangan lupa subscribe YouTube kita. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Karena di sini saya telah membuat video di siang hari, saya ucapkan selamat siang dan terima kasih untuk kita semua.